Jika waktu seseorang diatur ulang setiap fajar menyingsing, dan jika kehidupannya terhenti pada hari yang sama, senantiasa terperangkap dalam lingkaran tanpa ujung, apakah ia akan menyadari apa yang bakal menimpanya? Pada mulanya, ia akan merasa bagaikan sosok yang dianugerahi takdir istimewa, membelanjakan uang tanpa bayang-bayang ragu yang menggelayut di relung hatinya, tidak lagi dibayangi kecemasan tentang kekayaan yang fana, sebab keesokan harinya, segala sesuatu akan kembali ke titik semula, seolah jejak kemarin tak pernah terukir. Namun, dengan segera ia akan menyadari bahwa eksistensi semacam ini amatlah hambar, sehingga ia mulai merengkuh sensasi melalui tindakan kriminal yang berani, bertindak sesuka hati bagaikan penguasa tanpa mahkota, dan merasa seolah-olah hukum tak berlaku baginya. Ia tak perlu memikirkan konsekuensi yang menanti, tetapi tak lama kemudian, ia akan merasakan kejenuhan yang mencekik, karena apapun yang telah ia perbuat, semuanya tetap akan diatur ulang, lenyap bagaikan jejak di atas air. Ia ingin melarikan diri dari kehidupan yang terkutuk ini, sehingga berulang kali ia mencoba mengakhiri dirinya sendiri dengan berbagai cara yang menyayat. Namun setelah kegelapan menelannya, ia akan terbangun kembali dan kembali ke tanggal 7 Juli 2020, pukul 7 pagi, titik awal yang sama, tanpa henti. Di sana, terlihat seorang pria bernama Wu Chen, dan ia mengakui bahwa itulah pengalaman nyata yang telah merajut seluruh eksistensinya. Ia telah melewati hari ini lebih dari 300.000 kali, dan hari ini tepat menandai 1 milenium, 1000 tahun terjebak dalam siklus yang sama. Di sampingnya, terduduk seorang wanita bernama Qian Qian, yang mengakui dengan nada skeptis bahwa cerita Wu Chen cukup menarik, meski menurutnya, mengarang kisah aneh untuk mengejar hati seorang gadis adalah taktik yang sudah terlalu usang dan kerap digunakan. Namun Wu Chen menegaskan dengan sorot mata yang dalam, bahwa semua yang ia ucapkan adalah kebenaran. Selama rentang waktu yang tak terbayangkan itu, ia telah mempelajari ratusan bahasa yang berserak di penjuru dunia, menguasai kemampuan pertas dengan keahlian yang tiada tara, dan ia adalah yang terbaik di dunia dalam bidang tersebut. Wu Chen juga menyampaikan dengan tenang, bahwa Qian Qian pasti sedang bertanya-tanya mengapa seseorang yang telah hidup selama 1000 tahun sepertinya justru ingin mengajaknya mengobrol. Lalu Chen menjelaskan bahwa alasannya sederhana. Baginya, menggoda ataupun tidur dengan wanita tidak lagi memiliki makna apapun. Sensasi telah lama pudar menjadi abu, dan ia hanya menyatakan fakta tersebut kepada Qian Qian tanpa embel-embel atau rayuan. Sementara itu, Qian Qian merasa lidahnya tercekat, tidak mampu merangkai kata. Dan ia berpikir dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya ia berjumpa dengan pria semacam itu. Sehingga ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Kemudian, Qian Qian mengirim pesan kepada sahabatnya, menanyakan dengan nada resah mengapa ia belum tiba juga, sambil mengeluh bahwa ia baru saja berjumpa dengan seorang pria aneh yang mengaku telah terjebak di hari yang sama selama 1000 tahun. Dan ia merasa sangat ingin pingsan menghadapi situasi absurd tersebut. Sambil terus menatap layar ponselnya dengan ekspresi kesal yang kentara, ia bergumam sendiri tentang betapa lambatnya temannya untuk datang menemuinya. Tiba-tiba, Wu Chen menyela dengan percaya diri, menyatakan bahwa sahabatnya tidak akan datang. Hal ini membuat Qian Qian tersentak kaget, dan ia langsung mempertanyakan dengan suara yang meninggi, bagaimana Wu Chen bisa mengetahuinya? Wu Chen kemudian menjelaskan secara mendetail, bahwa pacar dari sahabat Qian Qian tiba-tiba pulang, sehingga sahabatnya harus menemaninya dan membatalkan kehadiran. Mendengar penjelasan yang sangat spesifik itu, Qian Qian merasa ragu sekaligus terkejut, lalu menuduh Wu Chen hanya sedang membual atau mencoba menipunya dengan trik murahan. Untuk membuktikan ucapannya, Wu Chen memberikan prediksi yang sangat akurat, dengan mengatakan bahwa dalam waktu tepat 9 menit 13 detik lagi, sahabat Qian Qian akan meneleponnya. Merasa tertantang, Qian Qian langsung berdiri dari duduknya, dan memutuskan untuk menunggu pembuktian itu sambil memberikan ancaman keras, bahwa jika sahabatnya tidak menelepon, maka Wu Chen akan berada dalam masalah besar. Namun tanpa disengaja, tangan Qian Qian menyenggol seorang pria yang berjalan melewatinya dengan langkah terburu-buru. Kemudian, pria itu mulai menggenggam tangan Qian Qian dengan kasar, menegaskan bahwa Qian Qian telah melukainya. Pria itu menjelaskan dengan senyum miring, bahwa jika Qian Qian bersedia ikut minum segelas bersamanya, maka ia akan memaafkan perbuatan Qian Qian. Namun, Qian Qian mengabaikan ajakan yang menjijikan itu, dan menyuruh pria itu untuk melepaskan tangannya dengan segera. Namun dengan pegangan yang semakin erat dan nada yang memaksa, pria itu tetap mengajak Qian Qian untuk pergi bersamanya. Namun, seketika semua orang langsung terperangah, karena dari arah lain, Wu Chen menyuruh pria itu untuk berhenti dengan suara yang tegas namun tenang. Bahkan, Wu Chen menyuruh pria itu untuk mendekat kepadanya. Seketika pria itu merasa kesal, dan menyebut Wu Chen sebagai bocah tengik yang tidak tahu diri. Tiba-tiba, pria itu langsung melemparkan rokok yang sedang dihisapnya ke arah wajah Wu Chen. Namun, tanpa bergeming sedikit pun, Wu Chen hanya terdiam dengan tatapan kosong, bahkan rokok itu tidak menyentuhnya sama sekali, seolah ia telah mengetahui lintasan benda itu sebelum terlempar. Seketika, suasana menjadi lebih tegang,
Dan pria itu bertanya-tanya dalam diam, mengapa Wu Chen tidak menghindar, dan apakah Wu Chen sudah memprediksi gerakannya jauh sebelumnya? Kemudian, pria itu mulai mengambil ancang-ancang, dan bersiap untuk melancarkan serangan dengan tinjunya yang penuh amarah. Namun, Wu Chen bisa menghindari serangan itu dalam satu gerakan yang anggun, sehingga membuat pria itu bertanya-tanya dengan kebingungan yang nyata. Apakah Wu Chen menghindari serangannya sekali lagi? Namun, tiba-tiba pria itu dipukul dengan keras oleh Wu Chen, hingga tubuhnya melayang di udara sejenak, sebelum akhirnya tubuhnya terjatuh dengan keras di hadapan teman-temannya yang terkejut. Dari arah lain, muncul seorang pria dengan aura yang menakutkan, dan ia menegaskan bahwa jika ada orang yang berani menyentuh anak buahnya, maka orang itu akan menerima akibatnya dengan pahit. Di sana, terlihat bos dari kelompok itu, dan ia menegaskan dengan nada mengancam bahwa Wu Chen pasti akan mati hari ini. Namun kemudian pria itu langsung terkejut, karena Wu Chen menyapanya dengan santai bagaikan teman lama. Bahkan Wu Chen mengetahui namanya sebagai Liu Xi. Wu Chen mengakui bahwa Liu Xi semakin hebat sekarang, dan Wu Chen menanyakan dengan nada menggoda, "Begitukah cara Zhao Guaizi si pincang mendidik anak buahnya?" Seketika Liu Xi semakin terperangah, karena bahkan Wu Chen mengenal kakaknya yang jarang diketahui orang. Kemudian, Wu Chen mulai menghubungi Zhao Guaizi, menyampaikan bahwa saudara Zhao Guaizi sedang mencari masalah dengannya. Di ujung telepon, Zhao Guaizi merasa heran dengan suara yang waspada, bagaimana Wu Chen bisa mengetahui kontaknya yang sangat rahasia. Wu Chen menegaskan dengan nada dingin, bahwa jika Zhao Guaizi tidak ingin memulai perang dan membuat kekacauan di Laut Timur, ia menyuruhnya untuk melakukan saja sesuai dengan yang dibicarakan pada pertemuan bulan Mei. Seketika Zhao Guaizi langsung terkejut, karena Wu Chen bahkan mengetahui pertemuan rahasia pada bulan Mei. Kemudian, Wu Chen menyuruh Zhao Guaizi untuk menjaga baik-baik anak buahnya, karena lain kali urusannya tidak akan sesederhana panggilan telepon seperti ini. Ancaman itu terdengar sangat nyata. Kemudian, Wu Chen melemparkan ponselnya ke arah Liu Xi dengan gerakan santai, dan seketika itu juga, Liu Xi meminta maaf kepada sang kakak dengan suara bergetar, menyampaikan bahwa ia akan segera meminta maaf kepada Wu Chen. Setelah itu, Liu Xi mulai membungkukkan badannya bersama dengan anak buahnya. Ia meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sambil mengambil ponselnya kembali, Wu Chen mengakui bahwa suasana hatinya sedang baik, jadi ia malas berdebat dengan mereka semua. Di sisi lain, Qian Qian terkejut dengan mata yang membelalak, dan ia bertanya-tanya dalam hati dengan rasa takjub yang bercampur ketakutan, siapakah sebenarnya Wu Chen? Tepat pada waktu yang sebelumnya Wu Chen sebutkan, tidak meleset satu detik pun, tiba-tiba Qian Qian mendapatkan panggilan dari temannya. Temannya meminta maaf karena tidak bisa datang menemui Qian Qian, karena pacarnya tiba-tiba pulang. Seketika, Qian Qian langsung terperangah dengan wajah pucat, karena semua yang diucapkan oleh Wu Chen benar-benar terjadi dengan akurasi yang menakjubkan. Wu Chen menegaskan dengan senyum tipis, bahwa Qian Qian bisa melihatnya sendiri nanti, dan Wu Chen mengajaknya untuk pergi bersama. Qian Qian hanya terdiam, dan ia masih tidak percaya dengan apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah sampai di parkiran, terlihat Qian Qian yang terkejut, dan ia menanyakan dengan nada ragu, apakah itu mobil milik Wu Chen? Namun dengan nada singkat, Wu Chen menyampaikan bahwa itu bukanlah mobil miliknya. Seketika Qian Qian merasa kesal, karena ia menyadari bahwa Wu Chen mencurinya dengan santai. Namun Wu Chen menenangkan dengan logika yang aneh, karena lagi pula, esok hari mobilnya akan kembali ke tempatnya semula, seolah pencurian itu tak pernah terjadi. Dan juga, Wu Chen mengucapkan sampai jumpa kepada Qian Qian dengan nada acuh. Namun, Qian Qian merasa kesal, karena Wu Chen berniat untuk meninggalkan wanita lemah yang sedang mabuk seperti dirinya untuk pulang sendirian di malam yang kelam. Namun, Wu Chen meminta maaf dengan nada datar, karena ia tidak tertarik dengan wanita yang menor, dan menurutnya, kecantikan Qian Qian berada di bawah 8 poin. Mendengar itu, Qian Qian semakin kesal dengan pipi yang memerah, dan ia langsung membuka tasnya untuk membersihkan tata rias di wajahnya dengan gerakan terburu-buru. Setelah riasan itu dibersihkan, kini Qian Qian menampilkan wajah yang cantik dan natural, bagaikan bulan yang keluar dari balik awan, dan Wu Chen memberikannya nilai 9 poin untuk wajah cantiknya yang sesungguhnya. Kemudian, Wu Chen mengajak Qian Qian untuk menginap di rumahnya, untuk membuktikan jika ia tidak berbohong tentang semuanya. Dengan percaya diri, Qian Qian mengiyakan, menegaskan dengan nada tegas jika Wu Chen macam-macam, maka ia akan melaporkannya ke polisi tanpa ragu. Dan kemudian, mereka berdua mulai pergi dengan cepat menggunakan mobil milik orang lain, melaju menembus malam yang sunyi. Keesokan harinya, di dalam kamar milik Wu Chen, terlihat Wu Chen yang baru saja membuka mata dengan perasaan yang sudah terbiasa. Wu Chen menyadari dengan kepasrahan yang mendalam, bahwa hari yang sama dimulai kembali, dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis kecil Qian Qian, sebuah ritual perpisahan yang telah ia lakukan ribuan kali. Namun dari arah kamar mandi,
Terlihat Qian yang memanggil Wu Chen dengan suara yang heran, dan ia menyampaikan dengan kebingungan yang nyata. Bukankah Wu Chen berkata tanggal 7 Juli akan terus berulang? Dengan nada mendesak, Qian menyuruh Wu Chen untuk menjelaskan, karena hari ini berada pada tanggal 8 Juli. Kemudian Wu Chen langsung mengecek tanggal dengan tangan yang sedikit bergetar, dan di sana, memang waktu menunjukkan bahwa hari ini adalah tanggal 8 Juli, sebuah tanggal yang tidak pernah ia lihat selama 1000 tahun. Seketika Wu Chen langsung terperangah dengan wajah yang pucat, karena ia terbangun bukan pada hari yang sama lagi. Beberapa saat kemudian, terlihat Qian yang mengetuk-ketuk pintu kamar mandi dengan keras, menyuruh Wu Chen keluar dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Di dalam kamar mandi, Wu Chen menyadari bahwa situasi yang dialaminya benar-benar nyata, bukan mimpi atau halusinasi, dan akhirnya ia terbebas dari ruang dan waktu siklus tak terbatas yang telah menjadi penjara jiwanya. Dengan penuh kegembiraan yang meluap-luap, Wu Chen berteriak merayakan kebebasannya dan menyapa dunia dengan tangan yang terangkat ke langit. Hingga tiba-tiba, sebuah antarmuka cahaya muncul di hadapannya, yang memberitahukan bahwa sang inang telah lulus ujian 1000 tahun dan sistem reinkarnasi ruang waktu telah diaktifkan. Terkejut karena telah membangkitkan sistem yang selama ini tersembunyi, Wu Chen melihat profil statusnya yang mencantumkan nama Wu Chen dengan jelas, beserta atribut kekuatan mental yang sangat tinggi, mencapai angka 10.158, serta penguasaan berbagai keahlian tingkat maksimal seperti bahasa Inggris, Prancis, piano, bela diri, hingga semua teknik dari total 1354 kemampuan yang dimilikinya. Wu Chen kemudian mempertanyakan fungsi fitur, atur ulang ruang waktu, dengan penasaran, yang dijelaskan oleh sistem sebagai kemampuan untuk memutar balik waktu ke titik awal pukul 7 pagi. Namun, sistem memberikan peringatan dengan nada serius bahwa penggunaan fitur ini pada hari yang sama akan melipat gandakan biaya poin, kuota ruang waktu, secara eksponensial. Mulai dari 1 poin untuk penggunaan pertama, hingga mencapai ratusan ribu poin jika dilakukan berulang kali tanpa perhitungan matang. Wu Chen menyimpulkan bahwa meskipun ia harus berhati-hati dengan kuota poin tersebut, kini ia memiliki kendali penuh atas waktu. Sebuah privilese yang dahulu tidak pernah ia miliki. Berbeda dengan saat ia terjebak dalam siklus tanpa daya. Ia merenungkan transformasinya dari seorang siswa biasa tanpa keahlian yang berarti, menjadi sosok yang kini memiliki ribuan kemampuan tingkat dewa seperti memasak, mengemudi, dan bertarung dengan sempurna. Tapi sekarang, Wu Chen memiliki 1354 jenis kemampuan yang hampir mencapai level maksimal. Dan ia siap menggunakan semua keahlian tersebut karena waktu telah berjalan normal kembali. Sementara itu di luar kamar mandi, terlihat Qian yang merasa khawatir dengan wajah yang mencemaskan, karena ia mendengar tawa keras yang dihasilkan oleh Wu Chen dari dalam, tawa yang terdengar hampir seperti orang yang kehilangan akal. Setelah pintu kamar mandi terbuka dengan cara mendadak, Qian menanyakan dengan nada cemas, apakah Wu Chen tidak apa-apa? Wu Chen mengakui dengan senyum lebar yang tulus, bahwa tidak ada masalah sama sekali, dan mengaku bahwa hari ini adalah hari yang paling santai dan menyenangkan baginya dalam 1000 tahun terakhir. Sementara itu Qian menanggapi dengan memohon, agar Wu Chen berhenti membicarakan lelucon basi itu lagi. Ia mulai merasa kesal dengan cerita yang sama. Tiba-tiba, seseorang di balik pintu berteriak dengan marah yang menggelegar, menyuruh mereka untuk segera membuka pintunya sambil mengumpat kasar, lalu mengancam bahwa mereka pasti sudah bosan hidup karena berani mencuri mobil bosnya. Situasi semakin tegang bagaikan dawa yang akan putus, ketika Qian mengintip dari celah pintu dengan hati berdebar, dan pria di luar memberikan peringatan terakhir untuk segera membuka pintu, atau mereka akan mendobraknya secara paksa tanpa ampun. Qian menyalahkan Wu Chen dengan suara yang meninggi, karena telah mencuri mobil orang lain hingga pemiliknya datang melabrak. Namun Wu Chen membela diri dengan mengatakan, bahwa ia tidak menyangka waktunya akan berjalan normal hari ini. Sambil berkeringat dingin yang membasahi pelipisnya, Wu Chen menambahkan bahwa sialnya mobil yang ia curi ternyata milik seseorang bernama Wang Zuangyuan, yang membuat Qian bertanya-tanya dengan cemas, apakah sosok Wang Zuangyuan tersebut adalah orang yang sangat hebat atau berbahaya? Wu Chen menjelaskan dengan napas yang sedikit tersengal, bahwa Wang Zuangyuan adalah sosok terpandang yang namanya bergema di seluruh penjuru kota, yang dulunya merupakan siswa berprestasi di Donghai 15 tahun lalu, namun berakhir di penjara selama 3 tahun karena menyerang orang-orang yang melukai orang tuanya terkait masalah pembongkaran lahan. Setelah bebas, ia menggunakan kecerdasannya untuk naik ke puncak dunia kriminal dengan strategi yang licik, dan kini menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dengan kekuasaan besar di Donghai, seorang raja tanpa mahkota. Wu Chen mengungkapkan, bahwa masalah yang jauh lebih besar adalah fakta bahwa kemarin ia menggunakan nama, Tuan Mudali, sebagai samaran untuk menipu. Jika tidak ditangani dengan benar, mereka kemungkinan besar akan diburu oleh seluruh kalangan dunia bawah di wilayah Huadong bagaikan hewan buruan. Meskipun Qian bertanya dengan penuh kekhawatiran yang tercermin di matanya tentang apa yang akan ia lakukan, Wu Chen hanya tersenyum tipis penuh misteri dan menjawab bahwa semuanya tidak masalah. Dengan penuh percaya diri yang memancar dari seluruh tubuhnya, Wu Chen kemudian memanggil sistemnya untuk melakukan reset ruang dan waktu.
Sebagai hasilnya, sebuah notifikasi sistem muncul dengan cahaya biru yang berkilauan, yang menyatakan bahwa tuan rumah sedang melakukan reset ruang dan waktu pertamanya untuk tanggal 8 Juli 2020, memberikan mereka kesempatan untuk memulai kembali dan menghindari situasi berbahaya tersebut. Seketika fragmen-fragmen waktu pecah bagaikan kaca yang berhamburan saat proses berlangsung, diiringi efek suara detak jam yang bergema memenuhi ruangan. Akhirnya, sistem memberikan konfirmasi bahwa reset telah berhasil dilakukan dengan sempurna, dengan sisa kuota ruang waktu yang masih sangat banyak, yaitu 364.999 poin. Sistem menyampaikan dengan suara mekanis, bahwa proses tersebut mengonsumsi 1 poin kuota ruang waktu dan pengaturan ulang sedang dimulai. Seketika, waktu kembali ke pukul 7 pagi bagaikan film yang diputar mundur, dan di sana, Qian menutup penjelasan dengan suara yang keras karena waktu menunjukkan tanggal 8. Sementara itu, Wu Chen tampak tenang duduk di tempat tidur dengan wajah yang damai, dan ia menyadari bahwa waktu telah diatur kembali ke masa lalu. Eksperimen pertamanya berhasil. Kemudian, Wu Chen segera membungkam mulut Qian dengan jari telunjuknya, dan menyuruhnya untuk cepat berpakaian karena tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Qian sempat salah paham dan menggigit jari Wu Chen dengan keras, karena ia menduga bahwa Wu Chen hanya ingin mengusirnya setelah mereka berhubungan. Tetapi Wu Chen segera meluruskan situasi, dengan menjelaskan bahwa ia telah mencuri mobil milik seorang bos besar bernama Wang Zuangyuan yang anak buahnya akan segera datang melabrak mereka dengan amarah yang tak terbendung. Ia menambahkan bahwa meskipun Qian mungkin tidak takut karena identitas aslinya yang terlindungi, Wu Chen sendiri hanyalah rakyat jelata yang tidak sanggup menghadapi masalah tersebut sendirian. Secara mengejutkan, Qian bertanya-tanya dengan mata yang membelalak, bagaimana Wu Chen bisa mengetahui identitas rahasianya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat? Setelah Wu Chen mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas asli Qian dengan tepat, Qian dengan sombong menyatakan bahwa jika Wu Chen memohon padanya dengan rendah hati, maka ia akan membantu membereskan masalah dengan Wang Zuangyuan menggunakan pengaruhnya. Namun, Wu Chen justru merespons dengan nada menggoda yang nakal, menanyakan apakah ia harus memohon seperti cara Qian memohon kepadanya tadi malam. Sebuah sindiran yang membuat pipi Qian memerah. Meskipun Qian awalnya mengejek Wu Chen sebagai berandalan yang hanya menunggu waktu untuk dihajar habis-habisan, Wu Chen tetap tenang bagaikan danau yang tak beriak dan mengaku bahwa ia mengenal seseorang yang bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Ketika Qian bertanya dengan penasaran yang kentara, siapa orang hebat yang dimaksud, Wu Chen hanya tersenyum penuh rahasia, dan menjawab bahwa orang tersebut hanyalah seorang wanita. Tepatnya seorang wanita yang sangat menarik dan berpengaruh. Beberapa saat kemudian, Wu Chen dan Qian terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang menegangkan, dan sang pengejar mengancam dengan suara yang menggelegar agar mobil segera diberhentikan atau mereka tidak akan segan-segan bertindak kasar. Menyadari para pengejarnya memiliki senjata api yang terhunus, Qian semakin ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Tetapi Wu Chen justru menyeringai dengan senyum penuh percaya diri dan menganggap situasi ini menjadi menarik. Adrenalin mengalir deras dalam nadinya. Wu Chen juga menyuruh Qian duduk yang tegak dengan nada tegas, sebelum ia memindahkan persneling dengan gerakan cekatan dan memacu kendaraannya jauh lebih cepat. Di tengah aksi kejar-kejaran mobil yang menegangkan, Qian berteriak panik kepada Wu Chen dengan suara yang hampir pecah, bahwa dia sudah gila karena melaju sangat kencang melampaui batas wajar. Namun Wu Chen menjawab dengan santai namun tegas, bahwa ia tidak punya pilihan, karena akan gawat jika mereka tertangkap, konsekuensinya tak terbayangkan. Sementara itu, dari mobil pengejar yang merupakan anak buah si pemilik mobil, mereka saling berteriak dengan amarah yang membara untuk segera menyusul dan menghentikan mobil bos mereka demi menyeret pencuri itu keluar dengan paksa. Sementara itu, Wu Chen menghubungi seorang wanita yang ia sebutkan sebelumnya. Wanita misterius yang menjadi kunci penyelesaian masalah. Setelah panggilan dijawab, Wu Chen menyebut wanita itu sebagai Nona Li dengan nada hormat namun percaya diri, dan ia memperingatkan wanita itu karena ada pengkhianat yang mengintai di sisinya bagaikan ular dalam selimut. Wu Chen menegaskan dengan suara yang dalam, bahwa pengkhianat itu akan membuat Nona Li kalah dalam taruhan yang krusial. Di ujung telepon, Nona Li menanyakan dengan nada waspada, siapa Wu Chen sebenarnya, dan bagaimana Wu Chen bisa mengetahui tentang pertaruhan yang sangat rahasia itu? Wu Chen menjelaskan dengan tenang, bahwa ia mempunyai sumber informasinya sendiri yang terpercaya, bahkan Wu Chen bisa memberitahu Nona Li lebih banyak lagi, misalnya beberapa hal tentang adik laki-laki Nona Li yang tidak banyak orang ketahui. Sementara itu, para pengejar itu tidak menyerah dan semakin agresif, bahkan mereka dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke arah Wu Chen dengan kecepatan tinggi. Sambil terus mengemudi dengan susah payah dan kedua tangan yang mencengkeram setir erat, Wu Chen meminta Nona Li untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya di bawah gedung perusahaan Nona Li dalam waktu setengah jam, dan mereka akan bicara tatap muka untuk membahas detail informasi. Nona Li mengkonfirmasi dengan nada penasaran, dan ia tidak sabar melihat siapa Wu Chen sebenarnya. Sementara itu,
Para pengejar itu mulai menyusul dengan jarak yang semakin mendekat, dan Qian merasa khawatir dengan napas yang tersengal jika para pengejar itu menjepit mereka dari dua sisi. Namun, dalam kecepatan 120 km per jam yang mencekam, Wu Chen langsung menginjak rem dengan perhitungan yang sempurna, dan seketika itu juga, mobilnya langsung berbelok dengan teknik drifting yang memukau. Bahkan, mobil Wu Chen melaju sangat cepat bagaikan panah yang lepas dari busurnya, melewati belokan dengan lincah bagaikan penari yang anggun, dan meninggalkan para pengejar itu dengan penuh ketidakpercayaan yang tergambar jelas di wajah mereka. Beberapa saat kemudian, Wu Chen menyampaikan dengan percaya diri yang memancar bahwa mereka sudah sampai di rumah Qian. Di sisinya, Qian merasa sangat mual dengan wajah yang pucat kehijauan, sehingga jiwanya seolah-olah keluar dari mulut akibat cara Wu Chen mengemudi yang ekstrim. Kemudian, Qian melirik ke arah luar dengan mata yang masih berkunang-kunang, dan memang benar, bahwa di sana adalah rumahnya, tempat yang sangat familiar. Qian merasa heran dengan alis yang berkerut, dan ia menanyakan dengan nada bingung, kenapa Wu Chen bisa mengetahui rumahnya? Namun Qian menarik pertanyaannya kembali dengan cepat, karena lagi pula, menurutnya, Wu Chen akan menjawab dengan hal yang sama, bahwa ia telah hidup 1000 tahun dan tahu segalanya. Setelah Qian turun dari mobil dengan kaki yang gemetar bagaikan daun yang tertiup angin, Qian mengakui bahwa kemampuan menyetir Wu Chen sangat bagus dan luar biasa, dan ia menanyakan dengan penasaran di mana Wu Chen belajar keterampilan menakjubkan tersebut. Wu Chen menjawab dengan santai namun serius, bahwa ia melatihnya dengan mempertaruhkan nyawa. Demi menguasai teknik menyetir ini, Wu Chen tidak tahu sudah berapa kali hampir mati dalam kecelakaan yang mengerikan. Wu Chen juga memberi peringatan kepada Qian untuk tidak belajar darinya dengan nada yang serius, karena Wu Chen punya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba dan mati berkali-kali. Sedangkan Qian hanya punya satu kesempatan yang berharga. Mendengar hal itu, Qian membalas dengan nada menggoda yang nakal sambil meminta kontaknya. Karena siapa tahu ia ingin menghubungi Wu Chen kembali untuk bertemu atau sekadar mengobrol. Namun, Wu Chen justru pergi begitu saja tanpa memberikan kontaknya. Mobilnya menjauh dengan santai, yang membuat Qian merasa sangat kesal karena merasa telah dipermainkan sepanjang malam bagaikan boneka. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya seperti kilatan petir. Ia merasa bahwa pertemuan mereka pasti sudah direncanakan oleh sahabatnya, karena mustahil Wu Chen tahu tempat tinggalnya jika tidak diberitahu oleh orang dalam. Qian pun bertekad untuk mencari tahu identitas asli Wu Chen melalui sahabatnya dengan segala cara, sambil bergumam dengan tekad yang membara bahwa pria itu tidak akan bisa lari darinya. Ia akan menemukannya bagaimanapun caranya. Setengah jam kemudian, terungkaplah profil wanita misterius yang disebutkan oleh Wu Chen sebelumnya, sosok yang memiliki pengaruh besar di kota. Ia bernama Li Ruobing, seorang pengusaha bintang di kota Donghai yang memiliki latar belakang keluarga sangat rumit dan berpengaruh hingga ke tingkat tertinggi, termasuk adik laki-lakinya yang berkuasa di kota tersebut dengan tangan besi. Wu Chen pun mengakui dalam hati, bahwa sebagai wanita cantik yang nyaris sempurna dengan kecerdasan yang luar biasa, ia pernah memiliki hubungan yang sangat mendalam dengannya dalam siklus waktu yang telah lalu. Kemudian, Wu Chen dibawa oleh seorang pengawal bertubuh kekar menuju kantor direktur utama yang berada di lantai paling atas gedung mewah. Di sana, Wu Chen kembali bertemu dengan Li Ruobing yang kini tampil lebih formal dengan kacamata yang membingkai wajahnya, memberikan kesan intelektual dan tajam. Li Ruobing memerintahkan pengawalnya untuk keluar dengan tegas, agar mereka bisa bicara berdua saja tanpa pendengar. Sambil memegang berkas yang tebal, Li Ruobing kemudian membacakan identitas Wu Chen dengan suara yang dingin, yang bernama Wu Chen, usia 22 tahun, lulusan jurusan ilmu komputer Universitas Donghai, yang orang tuanya menjalankan sebuah restoran kecil di pinggiran kota, serta memiliki seorang adik perempuan di bangku SMA bernama Wu Jiao. Wu Chen memuji kemampuan Li Ruobing dengan senyum tipis yang bisa mendapatkan begitu banyak informasi tentang dirinya hanya berdasarkan nomor telepon dalam waktu singkat. Namun Li Ruobing merobek kertas tersebut dengan gerakan dramatis, sambil meremehkan identitas Wu Chen yang dianggap terlalu biasa dan hanyalah orang awam yang tidak mungkin mengetahui tentang masalah perjanjian taruhan tersebut. Li Ruobing juga menyatakan dengan tegas dan nada yang menuntut, mengenai siapa sebenarnya identitas Wu Chen yang sesungguhnya. Wu Chen menjawab dengan senyum tipis yang penuh misteri, bahwa Li Ruobing bisa menganggap dirinya sebagai seorang pedagang informasi, seseorang yang menjual pengetahuan berharga. Wu Chen mengklaim mengetahui banyak hal yang dipedulikan Li Ruobing dengan percaya diri, termasuk identitas pengkhianat yang mengintai di sisinya bagaikan bayangan, dan menawarkan transaksi adil dengan meminta bayaran 10 juta untuk mengungkap siapa pengkhianat itu. Namun, sambil mengambil sesuatu di dalam laci dengan gerakan yang tenang, Li Ruobing merasa skeptis, karena merasa tidak masuk akal jika seorang asing tiba-tiba datang ke kantornya dengan informasi yang mustahil, membicarakan soal pengkhianat, dan menuntut bayaran sebesar 10 juta tanpa bukti apapun. Kemudian, Li Ruobing segera menarik pistol dengan gerakan cepat yang terlatih dan mengancam dengan sorot mata yang dingin, bahwa Wu Chen tidak akan keluar hidup-hidup jika tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Namun, dengan tenang bagaikan air yang tak beriak,
Wu Chen menunjukkan bahwa dia telah mengosongkan peluru dari senjata tersebut dengan gerakan yang anggun, sambil menyeringai penuh kemenangan dan bertanya dengan nada menggoda, bagaimana Li Ruobing bisa membunuhnya tanpa amunisi? Di sisi lain, Li Ruobing merasa terkejut dengan mata yang membelalak dan bingung karena pistolnya selalu tertempel di bawah meja dengan rapi, sehingga ia tidak habis pikir bagaimana Wu Chen bisa mengambil magasin dari senjatanya tanpa ia sadari sedikit pun. Li Ruobing bertanya-tanya dalam hati dengan pikiran yang berputar cepat, apakah peristiwa ini terjadi pada saat itu? Saat ia lengah sejenak, sambil mengambil pistol itu dari tangan Li Ruobing dengan gerakan yang santai, Wu Chen menjelaskan bahwa sebagai seorang pedagang informasi yang berpengalaman, ia mengetahui rahasia tentang pistol yang disembunyikan Li Ruobing di bawah meja kantornya. Sambil menunjukkan kemampuannya dengan penuh percaya diri, Wu Chen menegaskan bahwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak informasi yang ia miliki. Lalu sambil memberikan pistol itu kembali dengan gerakan yang sopan, Wu Chen meminta Presiden Li Ruobing untuk mempercayai keahliannya dalam mengumpulkan data yang paling rahasia sekalipun, serta menekankan bahwa ia tidak memiliki niat jahat dan datang hanya demi melakukan transaksi uang yang saling menguntungkan. Dalam pikirannya, Wu Chen menyadari bahwa ia memerlukan motif yang masuk akal untuk mendekati Li Ruobing tanpa menimbulkan kecurigaan berlebihan, dan menggunakan uang sebagai alasan adalah pilihan yang logis karena dapat menurunkan pertahanan mentalnya. Kemudian, Li Ruobing menantang Wu Chen dengan nada yang tajam untuk mengungkapkan informasi lain yang ia ketahui. Sebuah ujian untuk membuktikan kredibilitasnya. Sambil memutar-mutar pistol di tangannya dengan santai bagaikan seorang kobay, Wu Chen membeberkan latar belakang pribadi Li Ruobing sebagai putri sulung keluarga Li yang mendapatkan perlakuan berbeda karena jenis kelaminnya. Wu Chen melanjutkan dengan suara yang dalam, bahwa meskipun Li Ruobing bertekad kuat untuk membuktikan kepada semua orang bahwa perempuan bisa lebih hebat daripada laki-laki dengan segala pencapaiannya, ia tetap tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari jeratan atau kutukan keluarga besarnya yang tradisional dan patriarkal. Lebih lanjut, Wu Chen mengungkapkan bahwa ibu Li Ruobing, yang berasal dari keluarga San di barat laut dan memiliki pengaruh besar karena aliansi pernikahan yang strategis, kini justru mendesaknya untuk menikah dengan Ding Ruilong, bahkan sampai mengancam akan mengakhiri hidup jika keinginannya tidak dipenuhi. Wu Chen menyimpulkan dengan nada yang penuh empati, bahwa meskipun Li Ruobing awalnya berniat melarikan diri untuk menolak pernikahan tersebut dengan segala cara, Li Ruobing kini terjebak dan tidak bisa pergi karena mengkhawatirkan keselamatan ibunya yang terancam. Wu Chen kemudian menjelaskan secara rinci dengan detail yang mencengangkan, taktik putus asa Li Ruobing yang pernah memalsukan hubungan dengan 3 pria untuk membuat Ding Ruilong menyerah dan berhenti mengejarnya. Namun berujung tragis yang mengerikan. Pacar gadungan pertama bundir karena tidak tahan tekanan, yang kedua dikirim ke rumah sakit jiwa setelah mengalami trauma berat, dan yang ketiga dipenjara karena fitnah yang direkayasa dengan licik. Hal ini membuktikan betapa piciknya Ding Ruilong yang tetap menghancurkan mereka meski tahu hubungan itu palsu. Sebuah tindakan balas dendam yang sadis. Sehingga kini tidak ada lagi pria yang berani mendekati Li Ruobing karena takut akan nasib yang sama. Wu Chen menjelaskan lebih lanjut dengan nada yang serius, bahwa akhirnya, untuk melepaskan diri dari takdir pernikahan tersebut dan meraih kebebasannya, Li Ruobing membuat taruhan rahasia dengan Ding Ruilong. Mereka berdua masing-masing harus mendirikan perusahaan baru dari nol, dan dalam waktu 5 tahun. Siapapun yang perusahaannya menjadi lebih besar akan dianggap sebagai pemenangnya dan berhak menentukan masa depan mereka. Wu Chen membeberkan bahwa meskipun Li Ruobing telah membuat taruhan rahasia dengan Ding Ruilong, ada sebuah ancaman besar yang tidak Li Ruobing ketahui, bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Wu Chen mengungkapkan dengan suara yang rendah, bahwa demi memenangkan taruhan tersebut dengan segala cara, Ding Ruilong telah menghasut dan memihakkan seseorang yang sangat dekat di sisi Li Ruobing untuk menjadi pengkhianat. Dalam waktu setengah bulan yang tersisa sebelum tenggat waktu, pengkhianat ini berencana mencuri data penelitian dan pengembangan yang berharga tepat sebelum konferensi pers dimulai, sehingga Ding Ruilong dapat mendahuluinya dan menghancurkan acara tersebut agar Li Ruobing kalah dalam taruhan. Sambil menatap tajam dengan sorot mata yang menusuk, Wu Chen kemudian bertanya dengan nada menantang, apakah ia masih perlu melanjutkan penjelasannya lebih jauh lagi? Terpancing oleh informasi tersebut yang sangat detail dan akurat, Li Ruobing akhirnya terdiam dengan wajah yang serius, dan segera menuliskan cek dengan gerakan tangan yang cepat, sebelum akhirnya dengan tegas mendesak Wu Chen untuk memberitahu siapa sosok pengkhianat yang dimaksud. Tepat setelah Wu Chen memuji kecepatan Li Ruobing dalam bertindak dan mengambil keputusan, terdengar ketukan pintu yang menggema, dan masuklah Feng Yan, asisten senior Presiden Li yang telah bekerja selama bertahun-tahun, yang meminta tanda tangan untuk sebuah dokumen penting. Secara mengejutkan, Wu Chen langsung membanting kepala Feng Yan ke meja dengan kekuatan yang luar biasa, seraya menunjuknya sebagai sang pengkhianat yang selama ini dicari. Meskipun Feng Yan membantah dengan keras dan mengaku tidak tahu apa-apa sambil berusaha melepaskan diri, Wu Chen membeberkan bukti yang tidak bisa dibantah, adanya simpanan sebesar $5 juta di bank Swiss milik Feng Yan sebagai imbalan dari Ding Ruilong atas pengkhianatannya yang keji. Meskipun Feng Yan membantah dengan suara yang bergetar, Wu Chen membuktikan ucapannya dengan menghubungi Ding Ruilong melalui ponsel Feng Yan yang diambil dari sakunya, yang langsung menanyakan dengan nada tidak sabar, apakah data riset sudah berhasil didapatkan? Seketika,
Wu Chen langsung membantingkan Feng Yan ke atas lantai dengan keras, dan menegaskan bahwa Feng Yan tidak bisa menyangkalnya lagi. Semua sudah terbuka. Akhirnya, Li Ruobing yang merasa kecewa hingga ke tulang sumsum, menyatakan dengan suara yang dingin bagaikan es, bahwa meski ia selama ini mengabaikan keuntungan kecil yang diambil Feng Yan, tindakan korupsi kecil yang ia maafkan, ia tidak menyangka asistennya akan berkhianat hanya demi uang tersebut dan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Feng Yan langsung bersujud memohon ampun, menyampaikan kepada sang nona muda Li Ruobing bahwa ia memang menerima uang tersebut dengan tangan gemetar. Namun ia berdalih dengan suara yang memelas bahwa itu adalah perintah dari sang nyonya, ibunda Li Ruobing sendiri. Akan tetapi, Wu Chen menyela dengan tegas dan menyatakan bahwa Feng Yan berbohong dengan licik. Ia menjelaskan bahwa ibu Li Ruobing sebenarnya tidak ingin anaknya dipaksa menikah dengan Ding Ruilong dan menjadi korban aliansi keluarga seperti dirinya yang telah menderita selama puluhan tahun. Namun ia terpaksa melakukannya karena tekanan dari sang kakek yang berkuasa mutlak. Wu Chen menambahkan dengan nada yang tajam, bahwa seluruh kebohongan tersebut diajarkan oleh Ding Ruilong yang manipulatif, yang sangat memahami bahwa Li Ruobing tidak peduli pada siapapun di keluarga itu kecuali ibunya. Sehingga titik lemah itulah yang sengaja dimanfaatkan untuk memanipulasinya dengan kejam. Wu Chen menyerahkan keputusan mengenai nasib Feng Yan kepada Li Ruobing dengan gerakan tangan yang sopan, yang kemudian Li Ruobing dengan dingin bagaikan salju yang membeku mengusir Feng Yan dan menyatakan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Feng Yan pun pergi dengan tertatih sembari terus bersujud dan mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan suara yang bergetar, karena merasa nyawanya telah diampuni. Namun, ketika Wu Chen mengaku terkejut karena mengira Li Ruobing akan membunuhnya di tempat dengan tangannya sendiri, Li Ruobing menjelaskan dengan senyum tipis yang dingin, bahwa ia hanya tidak ingin mengotori tangannya sendiri dengan darah pengkhianat. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya pria itu tetap akan dieksekusi malam ini dengan cara kakinya dicor semen dan ditenggelamkan ke dasar sungai. Meskipun telah bekerja sama dengan baik, Li Ruobing secara terang-terangan mengakui bahwa ia masih meragukan identitas Wu Chen dengan mata yang tajam, mencurigainya sebagai mata-mata yang dikirim oleh Ding Ruilong di mana pengkhianat sebelumnya hanyalah pion yang sengaja dikorbankan untuk mendapatkan kepercayaannya. Menanggapi kecurigaan yang berat tersebut dengan senyum yang tenang, Wu Chen mengklaim memiliki sebuah cara untuk menghilangkan keraguan Li Ruobing sepenuhnya, yang kemudian memicu rasa penasaran Li Ruobing yang kentara tentang apa rencana tersebut sebenarnya. Ia ingin mendengar tawaran ini. Wu Chen menawarkan sebuah solusi yang sederhana namun berani, yaitu dengan menjadi pacar palsu Li Ruobing. Wu Chen menjelaskan dengan nada yang meyakinkan, bahwa Ding Ruilong sangat peduli dengan reputasinya, jadi Ding Ruilong tidak akan membiarkan dirinya dikhianati atau dipermalukan demi mengalahkan Li Ruobing. Karena itu, Wu Chen menegaskan dengan logika yang sempurna, bahwa menjadi pacar Li Ruobing adalah cara terbaik baginya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan bukan mata-mata. Namun Li Ruobing menegaskan dengan nada skeptis, bahwa meskipun sebelumnya ia sudah mempunyai 3 pacar pura-pura, semuanya berakhir malang karena dikerjai oleh Ding Ruilong dengan cara yang mengerikan. Dengan nada tenang, Wu Chen mengakui bahwa ia mengetahuinya dengan sangat jelas, namun ia menanyakan dengan senyum tipis, bukankah manusia selalu ingin mencapai tempat yang lebih tinggi? Wu Chen juga mengakui dengan mata yang berbinar, bahwa hidupnya akan menjadi sangat menarik jika bisa menjalin hubungan dengan Li Ruobing. Namun, Li Ruobing mengarahkan senjatanya ke kepala Wu Chen dengan gerakan yang cepat, seraya mengakui keistimewaan Wu Chen yang memiliki keberanian serta karisma di usia yang masih sangat muda. Lalu Li Ruobing bertanya dengan sorot mata yang tajam, apakah Wu Chen tidak merasa takut? Karena akan sangat disayangkan jika ia harus meninggalkan dunia ini begitu saja dalam usia yang masih penuh potensi. Namun Wu Chen menjawab dengan santai tanpa sedikit pun ketakutan, bahwa jika Li Ruobing benar-benar ingin membunuh dengan serius, Li Ruobing pasti sudah memanggil orang lain ke dalam untuk menyaksikan atau membersihkan kekacauan, sehingga Wu Chen menganggap ini hanyalah sebuah ujian dan tidak perlu merasa takut. Menanggapi keberanian tersebut yang langka ditemukan, Li Ruobing pun menurunkan senjatanya dengan senyum yang tulus, dan berkata dengan nada yang lembut bahwa dia benar-benar sangat menyukai Wu Chen. Kemudian, dengan gerakan yang mulai lembut dan penuh kehangatan, kini Li Ruobing mengajak Wu Chen untuk berfoto bersama sebagai bukti bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Suasana kemudian berubah menjadi lebih akrab bagaikan teman lama, saat Li Ruobing merangkul Wu Chen dengan erat untuk mengambil foto mesra yang akan meyakinkan semua orang, sebagai bukti hubungan mereka yang terlihat nyata. Kini, Li Ruobing secara resmi mengangkat Wu Chen sebagai pacar sekaligus asisten pribadinya dengan jabatan yang tinggi, sambil berencana mengirim foto mereka kepada Ding Ruilong untuk memprovokasinya. Kemudian, Wu Chen mengalihkan pembicaraan dengan nada yang serius, menyampaikan bahwa mahkota Donghai, Jutawan Central Plains, dan Plaza South Sea merupakan 3 klub hiburan papan atas di dalam negeri yang sangat eksklusif dan berpengaruh, di mana mahkota Donghai dikelola oleh adik laki-laki Li Ruobing dengan tangan besi. Li Ruobing merasa heran Wu Chen membahas soal itu dengan alis yang berkerut, karena menurutnya, semua orang di Donghai mengetahui hal ini. Itu bukan rahasia lagi. Namun Wu Chen menjelaskan lebih lanjut dengan suara yang rendah dan serius, bahwa mahkota Donghai telah melewati batas sehingga melibatkan banyak tokoh elit, orang kaya, dan pejabat tinggi,
yang membuat pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan rahasia sejak 3 bulan lalu. Berdasarkan situasi yang Wu Chen kuasai saat ini dengan informasinya yang luas, diperkirakan paling lama dalam 1 bulan lagi jaring penyelidikan akan segera ditutup. Seketika, Li Ruobing langsung terkejut dengan mata yang membelalak lebar, meminta Wu Chen untuk mengulangi perkataannya sekali lagi. Ia harus memastikan pendengarannya tidak salah. Wu Chen menjelaskan dengan nada yang lebih tajam, bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan adiknya semata, melainkan ditujukan untuk menjatuhkan keluarga Li secara keseluruhan. Wu Chen memperingatkan dengan suara yang penuh tekanan, bahwa jika jaring penyelidikan ditutup dan operasi dimulai, nasib adiknya tidak akan sesederhana sekadar masuk penjara selama beberapa tahun. Bahkan jika perlu untuk bertahan hidup, keluarga Li harus memutuskan hubungan dengan adiknya demi keselamatan keluarga. Li Ruobing mengakui dengan wajah yang pucat, bahwa masalah itu sungguh sangat serius dan dapat menghancurkan segalanya. Dan ia menanyakan dengan nada mendesak, apakah informasi yang dimiliki Wu Chen sungguh akurat dan bisa dipercaya? Namun, Wu Chen dengan tegas meminta Li Ruobing untuk tidak meragukannya lagi. Ia tidak pernah berbohong dalam hal yang seserius ini. Sementara itu, di klub hiburan mahkota Donghai yang mewah namun gelap, terlihat seorang pria yang sebelumnya mengejar Wu Chen tanpa ketakutan dengan wajah yang berkeringat dingin, menjelaskan situasi yang telah ia alami sebelumnya dengan suara yang bergetar. Di hadapannya, terlihat seorang pria berkacamata bernama Wang Zuangyuan dengan tatapan yang tajam, yang dikenal sebagai tangan kanan Li Ruotai yang paling dipercaya, menanggapi laporan tersebut dengan geram sambil memainkan pisau lipat yang berkilauan. Ia berkata dengan nada mengancam yang dingin, orang yang melukai Zhao Xipincang, mencuri mobilnya dengan berani, dan berani mencatut nama Tuan Muda Li. Apakah orang itu sudah bosan hidup dan ingin mati? Di sudut ruangan yang remang-remang dengan cahaya redup, terlihat seorang pria bernama Zhao Xipincang dengan postur yang menakutkan, yang juga merupakan tangan kanan Li Ruotai yang legendaris. Dengan ekspresi penuh tanya dan kecurigaan yang mendalam, ia bergumam mengenai kecurigaannya terhadap seseorang yang misterius itu. Zhao merasa sangat aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana pemuda itu bisa memiliki nomor telepon pribadinya yang sangat rahasia dan bahkan mengetahui informasi rahasia mengenai pertemuan bulan Mei yang hanya dihadiri oleh orang-orang penting. Mendengar hal itu dengan wajah yang mengeras, Li Ruotai, yang merupakan cucu tertua dari keluarga Li yang berkuasa, tidak peduli dengan alasannya atau penjelasan apapun, dan langsung memberikan perintah tegas untuk menemukan Wu Chen dengan segala cara dan membawanya ke hadapannya dalam keadaan hidup atau mati. Dengan penuh amarah, ia menyatakan niatnya untuk menghabisi sendiri orang yang telah mengusik urusan mereka dan merusak nama baiknya. Namun, pembicaraan mereka terhenti seketika ketika Li Ruobing, yang merupakan kakak Li Ruotai yang ditakuti dan dihormati, tiba-tiba masuk ruangan dengan langkah yang anggun. Kehadirannya langsung mengubah suasana bagaikan badai yang datang. Sementara semua orang di ruangan itu tampak terkejut sekaligus hormat atas kedatangannya. Li Ruotai segera memerintahkan anak buahnya untuk mematikan rokok dengan gerakan tangan yang cepat, karena kakaknya tidak menyukai bau asap. Li Ruotai menanyakan dengan cemas dan sedikit gugup, alasan kedatangan kakaknya yang mendadak dan tidak terduga ini. Li Ruobing menjelaskan dengan senyum tipis yang misterius, bahwa ia ingin memperkenalkan seorang pria yang sedang bersamanya saat ini, seseorang yang sangat penting. Wu Chen kemudian mengejutkan semua orang dengan kehadirannya yang tiba-tiba, karena dengan santai mengembalikan kunci mobil yang ia pinjam kemarin dan memberitahu dengan nada ringan bahwa mobil tersebut diparkir di tempat parkir bawah tanah Huan Chai Fashion. Seketika salah satu kroco menunjuk dengan penuh amarah yang membara ke arah Wu Chen, seraya berseru dengan suara yang keras bahwa Wu Chen lah yang telah berani mencatut nama Tuan Muda Li dengan lancang. Wu Chen mengakui dalam hati dengan pikiran yang jernih, bahwa Li Ruotai, cucu tertua dalam keluarga Li yang paling dimanjakan sejak kecil dan memiliki wewenang untuk mengerahkan sebagian besar kekuatan keluarganya, adalah sosok yang berbahaya. Dibandingkan dengan Li Ruobing yang lebih mengandalkan kecerdasan, menurutnya, Li Ruotai adalah sosok yang memiliki kekuatan nyata dengan kemampuan yang tidak kalah hebatnya jika disandingkan dengan Ding Ruilong. Li Ruobing dikenal sangat galak sejak kecil dan tidak pernah ragu bertindak. Ia selalu mengerahkan seluruh tenaganya dengan penuh dedikasi, baik saat melindungi dengan kasih sayang maupun saat menghajar dengan kekerasan adiknya yang nakal. Hal inilah yang kemudian membuat Li Ruotai merasa sangat hormat sekaligus takut terhadap kakak perempuannya tersebut. Sebuah kombinasi emosi yang kompleks. Kemudian, Li Ruotai mencoba bertanya dengan nada meremehkan yang sombong, mengenai identitas seorang pria biasa di hadapan kakaknya yang agung. Namun, Li Ruobing segera membungkam adiknya dengan menjewer telinganya hingga ia meringis kesakitan yang nyata. Seraya menegaskan dengan keras dan tegas bahwa pria yang ia remehkan itu sebenarnya adalah kakak iparnya, pasangan hidupnya. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut yang bagaikan petir di siang bolong, Li Ruotai hanya bisa tertegun dengan wajah pucat dan penuh rasa tidak percaya. Kabar ini pun seketika membuat orang-orang di sekitarnya terkejut luar biasa dengan mulut yang menganga. Karena Wu Chen ternyata adalah kakak ipar dari atasan mereka. Seseorang yang seharusnya mereka hormati dan lindungi.
Meski masih merasa ragu dan menganggap kakaknya sedang memainkan trik pacar palsu, lagi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, Li Ruotai menuntut dengan suara yang keras. Alasan pasti mengapa kakaknya harus bersama Wu Chen yang dianggapnya terlalu biasa dan tidak sepadan. Di tengah situasi yang memanas itu, Li Ruobing tiba-tiba mengerang dengan suara yang lemah, dan meminta maaf karena merasa tidak enak badan, seolah ia hampir pingsan. Li Ruobing juga memukul Wu Chen dengan pelan sambil bersandar padanya, dan menyampaikan bahwa itu adalah ulah Wu Chen yang membuatnya kelelahan. Melihat sandiwara tersebut yang dimainkan dengan dramatis, Wu Chen hanya bisa tersenyum simpul dengan mata yang berbinar. Seraya berbisik pelan di telinga Li Ruobing bahwa sandiwara yang dimainkan Li Ruobing sudah agak berlebihan dan hampir keterlaluan. Namun Li Ruobing menanyakan dengan nada menantang yang tajam namun berbisik, apakah Wu Chen begitu takut akan dibunuh oleh Ding Ruilong jika kedoknya terbongkar? Wu Chen menjawab dengan senyum tipis, bahwa ia sendiri tidak takut sedikit pun akan ancaman apapun. Namun ia mengisyaratkan dengan gerakan mata yang halus, bahwa adik Li Ruobing kini benar-benar telah tampak ketakutan dan bingung akibat situasi tersebut, reaksi yang sangat nyata dan tidak bisa dipalsukan. Li Ruotai pun mulai merasa cemas dengan pikiran yang berkecamuk dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah kakaknya benar-benar telah mengandung anak dari Wu Chen? Dan apakah kali ini sang kakak memang berniat menjalin hubungan yang serius, bukan lagi sandiwara seperti sebelumnya? Meski Li Ruotai mengakui wajah Wu Chen lumayan dan tidak buruk, menurutnya ketampanannya tidaklah luar biasa hingga bisa menggemparkan dunia atau membuat semua wanita terpesona. Li Ruotai bertanya-tanya dalam hati dengan kesal yang membara. Mengapa kakak perempuannya, yang biasanya hanya mengagumi pria berkemampuan luar biasa, bisa jatuh cinta pada pemuda pemanfaat yang baru berusia 20-an itu? Li Ruotai tiba-tiba tersentak dan mulai curiga. Bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin kakak perempuannya sebenarnya telah ditipu oleh laki-laki pemanfaat tersebut dengan kata-kata manis. Meskipun Li Ruotai tahu bahwa kakaknya adalah sosok yang sangat berpendirian teguh, ia menyadari bahwa sang kakak masih sangat awam dalam urusan asmara. Ia pun membatin dengan kekhawatiran yang mendalam, bahwa cinta seringkali bisa membutakan mata seseorang dan membuat kecerdasan siapapun merosot hingga ke titik nol, bahkan pada orang yang paling cerdas sekalipun. Dengan penuh tekad dan amarah yang tertahan di dadanya, Li Ruotai memutuskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam dan harus segera menyelamatkan kakaknya dari situasi sulit tersebut dengan membongkar wajah asli pria pemanfaat itu. Li Ruotai kemudian mulai menginterogasi Wu Chen dengan tatapan tajam mengenai awal mula pertemuan mereka, yang kemudian dijawab oleh Wu Chen dengan tenang bahwa mereka pertama kali bertemu 3 bulan yang lalu, saat sang kakak sedang merekrut mahasiswa magang di universitas. Di sisi lain, Li Ruobing dalam hati membenarkan bahwa ia memang pergi ke Donghai 3 bulan lalu untuk urusan rekrutmen, dan merasa heran dengan alis yang berkerut, bagaimana bisa Wu Chen bisa mengetahuinya dengan detail yang tepat. Namun, Li Ruotai tetap merasa skeptis dan langsung mencecar Li Ruobing dengan pertanyaan yang menohok, apakah waktu sesingkat itu cukup baginya untuk benar-benar memahami Wu Chen? Tidak berhenti di situ dengan tekanan yang semakin intens, Li Ruotai kembali melontarkan tuduhan tajam, dengan menanyakan identitas seorang gadis yang terlihat bersama Wu Chen di Bar Lotus kemarin malam berdasarkan informasi dari teman-temannya yang mengawasi. Hal itu sempat membuat Li Ruobing terkejut dengan napas yang tertahan. Namun dengan nada tenang yang tidak tergoyahkan, Wu Chen meminta agar tidak terjadi kesalahpahaman, menjelaskan bahwa wanita yang dimaksud adalah MU Qian Qian, putri dari MU Sihai yang merupakan pemilik grup biomedis MU di Donghai. Wu Chen bahkan menambahkan, bahwa Zhao Sipincang seharusnya berterima kasih kepadanya, karena jika ia tidak turun tangan kemarin dengan cepat, seseorang bernama Liu Si Jenggot mungkin akan mencelakai gadis tersebut dengan niat buruk, dan masalah itu belum tentu bisa diselesaikan oleh Zhao Sipincang sendiri, bahkan bisa berakhir dengan perang antar keluarga besar. Wu Chen menjelaskan lebih lanjut dengan nada yang serius, bahwa grup MU adalah pemimpin industri di Donghai dengan kekayaan miliaran dan pengaruh politik yang kuat, sehingga jika Li Ruotai diibaratkan sebagai naga yang menyeberangi sungai, maka grup MU adalah penguasa lokal yang tak tergoyahkan di sana. Wu Chen menekankan dengan tatapan yang dalam, bahwa meskipun Li Ruotai tidak takut pada MU Sihai dalam pertarungan terbuka, namun jika harus berkonfrontasi di wilayah kekuasaan mereka, kemenangan sekalipun akan menuntut harga yang sangat mahal. Li Ruotai akhirnya tertunduk lesu dengan bahu yang merosot, dan dengan berat hati mengakui Wu Chen dengan memanggilnya sebagai kakak ipar. Li Ruobing merenung dalam hati dengan pikiran yang berputar cepat, karena tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya yang biasanya pemberani dan tidak takut pada apapun, bisa langsung terdiam serta terintimidasi hanya oleh beberapa patah kata dari Wu Chen. Namun, ia segera mengalihkan pembicaraan dengan memotong obrolan yang dianggapnya tidak berguna itu, lalu menjelaskan kepada adiknya dengan nada yang serius bahwa kedatangan mereka saat ini adalah karena ada urusan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Dengan tatapan yang tajam, Li Ruobing mengungkapkan sebuah kabar mengejutkan, bahwa ada orang-orang di posisi atas yang berencana untuk mengambil tindakan terhadap Crown Club. Berita ini disampaikan di hadapan rekan-rekannya, menciptakan suasana yang penuh tekanan dan urgensi mengenai nasib klub tersebut yang terancam kehancuran. Di sisi lain, Li Ruotai sangat terkejut dengan mata yang membelalak lebar dan
bersikeras bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena ia merasa telah mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik dan hati-hati, sehingga tidak mungkin ia tidak mengetahui informasi sepenting itu. Namun, Wu Chen kemudian menegaskan dengan suara yang dingin, kesalahan fatal yang telah dilakukan, yakni tindakan merekam video secara diam-diam untuk memeras orang-orang tersebut, serta menekankan bahwa kerja sama bisnis dengan Xie Hu seharusnya sudah dihentikan sejak lama karena orang itu tidak bisa dipercaya. Dengan nada bicara yang semakin meninggi, Li Ruobing meluapkan kemarahannya setelah mengetahui bahwa adiknya masih menjalin hubungan dengan seseorang bermarga Xie. Meskipun ia telah berkali-kali memperingatkan bahwa orang tersebut bukanlah orang baik-baik. Li Ruotai terpojok dan panik melihat kemarahan kakaknya yang membara, mencoba menenangkannya dengan memohon agar ia tetap tenang demi menjaga kesehatan tubuhnya yang sedang hamil. Wu Chen kemudian menimpali dengan mendukung perkataan Li Ruobing, menegaskan bahwa sosok bermarga Xie tersebut memang bukanlah orang baik-baik dan dialah yang sebenarnya telah mengkhianati Li Ruotai kali ini dengan penuh kelicikan. Ia menjelaskan lebih lanjut dengan detail yang mengejutkan, bahwa saat terjadi masalah, Xie justru melemparkan seluruh tanggung jawab kepada Li Ruotai dan mengklaim bahwa segala sesuatunya adalah idenya. Mendengar hal itu, Li Ruotai tampak semakin terpojok dan diliputi rasa tidak percaya yang mendalam. Ia pun mempertanyakan dengan suara yang bergetar, bagaimana mungkin Wu Chen bisa mengetahui detail kerjasamanya dengan Xie Hu yang sangat rahasia, padahal kakaknya sendiri pun tidak mengetahuinya. Sambil merangkul pundak Li Ruobing dengan gerakan yang protektif, Wu Chen dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak perlu merinci bagaimana ia bisa tahu semua itu, namun menegaskan bahwa kehadirannya di sana adalah demi Ruobing yang dicintainya. Ia mengungkapkan bahwa karena Ruotai adalah adik dari Ruobing, ia tidak ingin Ruobing merasa sedih jika terjadi sesuatu yang buruk pada adiknya, dan itulah alasan utama mengapa ia bersedia memberikan bantuan meskipun tidak wajib. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Chen yang panjang, Li Ruotai sangat geram dengan amarah yang meluap dan bahkan menggertakkan giginya dengan keras hingga terdengar bunyi. Dengan penuh kemarahan yang tak tertahankan, ia menunjuk ke arah Wu Chen seraya memberikan ancaman keras, bahwa jika segala sesuatunya tidak dijelaskan dengan jelas dan memuaskan, ia justru merasa dipermainkan dan tidak akan membiarkan Wu Chen keluar dengan selamat. Li Ruobing mencoba menenangkan situasi yang memanas dengan suara yang lembut, meminta adiknya untuk tetap tenang dan mendengarkan penjelasan kakak iparnya hingga selesai sebelum mengambil keputusan tergesa-gesa. Namun, Li Ruotai yang sudah tersulut emosi, segera membantah perkataan kakaknya tersebut dengan tegas dan keras kepala, seraya menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan cara apa Wu Chen telah membohongi kakaknya, karena pada akhirnya ia tidak akan pernah mempercayai penipu yang bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas dan terus berputar-putar. Wu Chen mengungkapkan dengan nada yang serius dan penuh wibawa, bahwa saat ini, hanya segelintir orang di seluruh sistem peradilan Donghai yang mengetahui masalah tersebut. Ia menjelaskan bahwa Liao Bo, yang ditugaskan secara mendadak sebagai wakil kepala di Departemen Kepolisian Donghai 4 bulan lalu dengan jabatan yang tinggi, datang khusus untuk menangani kasus Crown Entertainment. Sambil mengambil pena di atas meja dengan gerakan yang tenang, Wu Chen melanjutkan penjelasannya dengan detail yang mencengangkan, bahwa beberapa penyelidik telah menyamar sebagai pelanggan biasa, sementara yang lain telah menyusup ke dalam klub tersebut sebagai karyawan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam jumlah besar. Dengan penuh keyakinan, Wu Chen kemudian menuliskan daftar nama agen yang sedang menyamar dengan tulisan tangan yang rapi, termasuk peran sebagai petugas kebersihan, keamanan, dan pelayan, lalu menyerahkannya kepada Li Ruotai seraya menegaskan bahwa kebenaran ucapannya dapat segera dibuktikan melalui pemeriksaan cepat terhadap daftar tersebut. Melihat itu dengan mata yang terbelalak, Li Ruotai langsung terdiam. Wajahnya menyiratkan 1000 keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Kemudian Li Ruotai memberikan instruksi tegas kepada bawahannya untuk mengendalikan situasi dengan cepat dan hati-hati. Ia memerintahkan Zhao agar segera mengumpulkan semua orang di lobi lantai 1 untuk diberikan pengarahan langsung, yang kemudian dijawab dengan patuh oleh Zhao yang langsung bergegas. Tak berhenti di situ dengan perintah yang bertubi-tubi, Li Ruotai juga menginstruksikan Zhuang Yuan untuk memimpin timnya melakukan penggeledahan di kamar-kamar orang yang namanya tercantum dalam daftar dengan sangat teliti. Sebuah perintah yang diterima dengan anggukan serius dan penuh tanggung jawab. Dan juga dengan nada mengancam yang penuh amarah, Li Ruotai menegaskan bahwa jika semua perkataan yang baru saja Wu Chen sampaikan hanyalah omong kosong atau kebohongan belaka, maka Wu Chen tidak boleh menyalahkannya jika ia bertindak kasar atau tanpa ampun. Menanggapi gertakan tersebut dengan ketenangan yang luar biasa, Wu Chen duduk dengan menunjukkan sikap tenang dan penuh percaya diri. Dengan nada yang menantang namun terkendali, Wu Chen membalas bahwa ia justru akan menunggu momen di mana Li Ruotai datang untuk meminta maaf kepadanya dengan rendah hati. Beberapa saat kemudian yang terasa seperti keabadian, di tengah kepulan asap rokok dari asbak yang penuh sesak, Li Ruotai kemudian terdiam terpaku sambil memandangi kamera di tangannya, dengan ekspresi tegang dan tangan yang gemetar hebat, seolah baru saja menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan penuh amarah yang meledak-ledak, Li Ruotai langsung membanting kamera ke atas meja hingga menimbulkan suara keras yang menggelegar. Seraya berteriak memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap semua orang yang ada di dalam daftar. Namun di sisi lain dengan suara yang tegas,
Wu Chen menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan penangkapan saat ini, karena hilangnya salah satu dari target tersebut dapat memicu pihak atasan untuk bertindak lebih awal dari rencana semula. Ia mengungkapkan dengan penjelasan yang rinci, bahwa meskipun pihak berwenang telah mengantongi beberapa bukti yang cukup kuat, mereka masih kekurangan bukti paling krusial terkait aktivitas kasino yang ilegal, sehingga mereka sengaja menunda operasi penyergapan demi mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Sambil memukulkan tangannya ke meja dengan penuh amarah yang tak tertahankan, Li Ruotai menanyakan dengan suara yang meninggi, apakah dia diharapkan untuk hanya diam dan bersabar menanggung situasi tersebut tanpa berbuat apa-apa? Dengan tenang, Wu Chen memberikan pilihan sulit kepada Li Ruotai. Apakah dia lebih memilih untuk melampiaskan amarahnya namun berakhir di penjara selama puluhan tahun, atau ingin melewati masalah ini dengan selamat dan tenang? Mendengar peringatan tersebut yang sangat tegas, Li Ruotai yang tadinya emosional terdiam sejenak dengan tatapan tegang yang merenung, sebelum akhirnya bertanya dengan nada yang lebih pelan dan sedikit merendah, apakah Wu Chen memiliki sebuah solusi atau rencana untuk membantunya keluar dari situasi yang pelik ini? Akhirnya, Wu Chen memberikan instruksi tegas agar orang-orang yang terlibat tidak melakukan tindakan gegabah yang dapat memperingatkan pihak lawan, yang kemudian disetujui oleh Li Ruotai dengan sebuah anggukan patuh yang penuh kekalahan. Ketika Li Ruotai kembali bertanya dengan nada yang lebih hormat mengenai langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menyelamatkan situasi, Wu Chen tersenyum tipis dengan senyuman yang penuh kemenangan dan menawarkan bantuan untuk mengajarinya, dengan syarat Li Ruotai harus meminta maaf kepadanya terlebih dahulu. Dalam hati, Wu Chen menyadari dengan pikiran yang jernih, bahwa sebagai seorang kakak ipar, ia harus menunjukkan sedikit kewibawaan untuk menekan Li Ruotai agar tidak dipandang rendah di masa depan. Di sisi lain, Li Ruobi mencoba menenangkan situasi yang memanas, dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah keluarga yang seharusnya saling mendukung, dan meminta Wu Chen untuk berbicara baik-baik jika memang memiliki solusi untuk membantu adiknya. Namun, Wu Chen tetap merasa kesal dengan sikap yang dingin, dan mengeluh bahwa Li Ruotai sama sekali tidak menghormatinya sebagai kakak ipar. Li Ruotai seketika berkeringat dingin yang membasahi pelipisnya dan hanya bisa bergumam gagap saat dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman ini. Dengan nada yang lebih lembut dan penuh usaha, Li Ruotai berusaha mencairkan suasana yang kaku dengan berkata bahwa mereka adalah keluarga yang harus bersatu, seraya menegaskan hubungan mereka sebagai saudara ipar yang dekat. Namun, usaha tersebut disambut dengan tawa sinis yang dingin dari Wu Chen. Li Ruotai akhirnya merendahkan diri dengan berat hati dan mengakui kesalahannya dengan tulus, memohon agar Wu Chen tidak menyimpan dendam atas sikap buruknya sebelumnya yang lancang. Ia beralasan bahwa tindakannya semata-mata karena rasa khawatir dan protektif terhadap kakak perempuannya agar tidak tertipu oleh orang lain. Mendengar pengakuan tersebut yang terdengar tulus, Wu Chen sedikit melunak dengan wajah yang tidak lagi sekeras batu, dan merasa penjelasan itu sudah cukup masuk akal. Karena masih menghargai Li Ruobing yang berada di sampingnya, Wu Chen memutuskan untuk memberikan sebuah saran atau jalan keluar atas situasi yang sedang mereka hadapi. Wu Chen menginstruksikan Li Ruotai dengan nada yang tegas dan serius, untuk menyingkirkan Xie Hu karena ia dianggap mengetahui terlalu banyak informasi berbahaya yang dapat membahayakan mereka semua. Wu Chen menjelaskan dengan detail yang mengejutkan, bahwa Xie Hu sering mengunjungi villa nomor 17 di Lotus Pond Manor untuk menyalahgunakan zat terlarang bersama kekasih gelapnya. Wu Chen menyarankan agar situasinya direkayasa seolah-olah Xie Hu lenyap karena kecelakaan, sehingga jejak mereka tetap bersih dan tidak akan ada penyelidikan yang mengarah kepada keluarga Li. Lebih lanjut, Wu Chen menekankan pentingnya mengambil dan menghancurkan semua bukti yang saat ini berada di tangan Liao Bo demi menjamin keamanan mereka sepenuhnya. Mendengar rencana tersebut yang terdengar masuk akal, Li Ruotai setuju dengan anggukan cepat dan menyatakan kesiapannya untuk segera membereskan Xie Hu sesuai perintah. Namun, Wu Chen memarahi Li Ruotai karena bertindak gegabah tanpa berpikir, mengingatkan bahwa target mereka adalah seorang wakil direktur biro yang berpengaruh, dan menanyakan dengan nada menusuk, apakah Li Ruotai ingin membuat masalah menjadi lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak? Wu Chen kemudian memberikan instruksi spesifik dengan detail yang luar biasa mengenai lokasi bukti tersebut, yaitu di Jalan Willow, Gang Kedua, Unit 3, Kamar 501, di dalam brankas tersembunyi di bawah lemari pakaian kamar utama dengan kode sandi 571.564. Karena ini adalah misi rahasia dan hanya ada satu salinan bukti untuk mencegah kebocoran yang berbahaya, Wu Chen memerintahkan Li Ruotai untuk mengirim orang yang paling terpercaya guna mencuri dan menghancurkan bukti tersebut tanpa jejak. Li Ruotai sangat terkejut dengan mata yang membelalak lebar sekaligus tidak percaya, karena rincian yang diberikan begitu mendalam bagaikan Wu Chen telah menyaksikan sendiri tempat itu, bahkan sampai mengetahui kode sandi brankasnya. Di tengah ketegangan itu yang mencekam, Wu Chen mengingatkan akan instruksi ketiga untuk menceritakan seluruh kejadian ini secara apa adanya kepada sang tetua, terutama mengenai rincian bisnis dengan Xie Hu yang harus dijelaskan secara gamblang tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini menjadi sangat krusial karena pihak yang berniat mencelakainya kali ini bukanlah sembarang orang biasa, melainkan keluarga Wei yang berpengaruh besar di tingkat nasional. Wu Chen menjelaskan dengan suara yang dalam, bahwa keluarga Li dan keluarga Wei telah bermusuhan selama bertahun-tahun,
bahkan sempat terlibat dalam perang terbuka yang menyebabkan banyak orang berakhir di penjara. Karena keluarga Wei terus berada di atas angin dengan kemenangan demi kemenangan, Tuan Besar Li berencana melakukan aliansi pernikahan dengan keluarga Ding untuk bersama-sama melawan mereka dengan kekuatan gabungan. Namun, situasi saat ini justru memberi celah bagi keluarga Wei untuk menyerang balik keluarga Li dengan kekuatan penuh, sehingga Wu Chen menegaskan dengan nada yang serius, bahwa setelah masalah besar ini selesai, akan tetap ada banyak masalah kecil yang muncul, dan Tuan Besar harus segera mengetahui perihal masalah ini untuk mempersiapkan strategi. Li Ruotai akhirnya mengangguk setuju dengan patuh dan berjanji akan melaporkan seluruh situasi tersebut kepada sang tetua sebagaimana yang diperintahkan tanpa mengurangi satu detail pun. Setelah memastikan kesepakatan tersebut dengan mata yang tajam, Wu Chen memberikan instruksi terakhir yang sangat drastis dan mengejutkan, yaitu menyuruh Li Ruotai untuk membakar klub Imperial Crown, Huangguan, klub milik Li Ruotai sendiri. Meski Li Ruotai tampak terkejut dengan mulut yang menganga, Wu Chen menjelaskan dengan logika yang sempurna, bahwa kebakaran kecil yang masuk berita akan menjadi alasan logis bagi klub untuk tutup sementara guna renovasi, sehingga tidak akan ada orang yang menaruh curiga atau melakukan penyelidikan lebih lanjut. Wu Chen memberikan instruksi tegas dengan mengatakan bahwa jika keempat poin tersebut dapat dilakukan dengan sempurna, ia menjamin Li Ruotai akan melewati rintangan ini dengan selamat tanpa masalah. Tiba-tiba, kuping Li Ruotai dijewer kembali oleh sang kakak dengan keras, seraya menanyakan dengan nada yang menuntut, apakah Li Ruotai sudah mendengar jelas apa yang dikatakan kakak iparnya? Li Ruotai mencoba meyakinkan sang kakak dengan suara yang bergetar, menyampaikan bahwa ia akan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Wu Chen tanpa pengecualian. Namun, suasana berubah menjadi panik ketika Li Ruotai menerima panggilan telepon dengan nada dering yang mendesak, dan menanyakan dengan suara yang tegang, jumlah kerugian yang dialami. Li Ruotai sangat terkejut saat mengetahui nominalnya mencapai 200 juta. Sehingga Li Ruotai langsung berteriak dengan amarah yang meluap bahwa ia akan segera datang ke lokasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sebelum pergi dengan tergesa-gesa, Li Ruotai sempat meminta Wu Chen dan kakaknya untuk menunggu sejenak karena ada masalah mendesak di kasino yang harus segera ditangani. Namun suasana menjadi lebih misterius ketika Wu Chen tiba-tiba menyebut nama Shen Guangjun dengan nada yang tenang, bos dari industri aluminium Fusheng. Hal ini membuat Li Ruotai sangat terkejut dengan mata yang membelalak dan bertanya-tanya dengan kebingungan yang nyata. Bagaimana Wu Chen bisa mengetahui identitas orang tersebut dengan tepat? Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung yang megah dengan arsitektur yang mewah, di dalamnya suasana kasino yang glamor dan penuh dengan meja judi tampak masih sangat ramai oleh para tamu yang kaya raya. Sambil berjalan menuju kasino yang mewah dan ramai dengan langkah yang percaya diri, Wu Chen menjelaskan lebih lanjut dengan suara yang tegas bahwa Shen Guangjun sudah tiba di Donghai sejak kemarin dan sengaja mengundang ahli judi dari Makau demi membalaskan dendam kekalahannya yang pahit. Wu Chen menjelaskan dengan nada yang serius, bahwa masalah yang sedang dihadapi Li Ruotai bukan disebabkan oleh kemewahan klub Crown atau aksi pengambilan foto tokoh penting secara diam-diam, melainkan berakar dari apa yang terjadi di kasino. Wu Chen membeberkan dengan detail yang mengejutkan, bahwa bisnis antara Li Ruotai dengan sosok bernama Xie Hu pada dasarnya adalah sebuah penipuan yang licik dan terorganisir yang memanfaatkan jaringan koneksi mereka, untuk menjebak orang kaya baru yang tidak memiliki pengaruh besar agar berjudi di Crown. Dengan mengandalkan para ahli judi profesional yang disewa dengan harga tinggi dan kemampuan luar biasa, mereka memiliki kendali penuh untuk menentukan kapan para tamu tersebut harus menang atau kalah demi keuntungan sepihak. Shen Guangjun yang kehilangan ratusan juta dalam perjudian dengan jumlah yang luar biasa besar, yang mengakibatkan arus kas perusahaannya terputus dan operasionalnya mengalami masalah besar. Saat berusaha mengumpulkan dana untuk menyelamatkan bisnisnya yang hampir bangkrut, Shen Guangjun menyadari bahwa banyak orang kaya lainnya juga mengalami kerugian yang sama di tempat yang sama. Sehingga Shen Guangjun memutuskan untuk membocorkan informasi ini kepada keluarga Wei, musuh bebuyutan keluarga Li. Dalam proses penyelidikannya yang mendalam, keluarga Wei justru menemukan bukti mengenai insiden pengambilan foto secara sembunyi-sembunyi yang melibatkan target mereka, dan segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggandeng pihak lain untuk menghancurkan keluarga Li melalui skandal tersebut. Wu Chen menjelaskan dengan nada yang tajam, bahwa dalam situasi normal, Shen Guangjun tidak akan pernah berani membawa ahli judi untuk mengacaukan tempat tersebut, karena ia tidak sanggup menyinggung keluarga Li yang berkuasa. Namun, saat ini Shen Guangjun sama sekali tidak merasa takut akan pembalasan yang mengerikan, karena Shen Guangjun telah mengetahui bahwa lawannya akan segera hancur. Mendengar hal itu dengan amarah yang membara, Li Ruotai merasa sangat geram dengan wajah yang memerah, dan menganggap Shen Guangjun sudah bosan hidup dengan nyaman karena telah berani mengusik ketenangannya. Namun, Wu Chen menenangkan situasi dengan gerakan tangan yang menenangkan, mengatakan agar tidak perlu emosi atau terbawa amarah, karena ia sendiri yang akan pergi untuk menemui dan menghadapi Shen Guangjun secara langsung di meja judi. Sementara itu, di arena permainan yang ramai dan penuh asap rokok, terlihat Shen Guangjun yang merupakan bos dari Fusheng Aluminium Industry, tanpa percaya diri dengan senyum lebar saat rekannya mengeluarkan kartu straight yang tak terkalahkan. Hal ini membuat lawan mereka tertunduk lesu dengan wajah yang pucat dan
mengakui kekalahannya dengan penuh tekanan dan penyesalan. Sementara Shen Guangjun tertawa kegirangan dengan suara yang keras sambil meraup tumpukan koin kemenangan yang berkilauan. Dari arah lain, ia disapa oleh Li Ruotai yang baru datang dengan langkah yang tegas. Shen Guangjun dengan angkuh dan sombong mengatakan telah memenangkan banyak uang di tempat ini, dan berharap dengan nada mengejek bahwa Tuan Muda Li Ruotai tidak keberatan dengan kekalahan yang fantastis. Namun Li Ruotai menjawab dengan tenang, bahwa keluarga Li masih sanggup menanggung kerugian sebesar itu tanpa masalah. Shen Guangjun tertawa mengejek dengan suara yang memenuhi ruangan, seraya berujar dengan nada meremehkan bahwa meskipun semua petarung ahli dari Crown Club telah maju secara bergiliran dengan kemampuan terbaik mereka tetap saja mengalami kekalahan yang memalukan, yang membuatnya menyimpulkan bahwa Li Ruotai tidak memiliki orang-orang berbakat di bawah kendalinya. Namun, dari arah lain yang tak terduga, sambil memegang setumpuk kartu di meja judi dengan gerakan yang anggun, Wu Chen menanggapi provokasi tersebut dengan tenang dan penuh percaya diri yang memancar, menyatakan bahwa menurut pandangannya, hal tersebut belum tentu benar. Kemudian, sambil memamerkan kemampuannya dalam mengocok kartu dengan lincah bagaikan penari profesional, Wu Chen memanggil Shen Guangjun dengan sebutan bos yang sopan namun menantang, dan mengajaknya untuk bermain 2 putaran dengannya. Di sisi lain, Shen Guangjun tertawa terbahak-bahak dengan suara yang memenuhi ruangan, seraya menyindir Li Ruotai karena telah mengganti lawannya dengan seseorang yang jauh lebih muda dan tidak berpengalaman, menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk rendahan hati yang berlebihan. Dengan nada meremehkan yang sombong, Shen Guangjun menambahkan bahwa dirinya merasa tidak enak hati karena sudah memenangkan lebih dari 200 juta hari ini dengan mudah. Namun Tuan Muda Li Ruotai seolah-olah masih bersikeras ingin terus memberikan uang kepadanya melalui kekalahan baru. Li Ruotai kebingungan dengan alis yang berkerut dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, terutama mengenai apakah kakak iparnya benar-benar memiliki keahlian dalam teknik berjudi. Li Ruobing yang terlihat sama terkejutnya dengan mata yang lebar, hanya bisa merespons dengan ragu bahwa ia pun benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Di sisi lain meja yang tegang, sang lawan yang berpengalaman merasa yakin dalam hati dengan senyum tipis, bahwa seorang ahli judi sejati mampu membaca psikologi lawan melalui ekspresi mikro dan gerakan tubuh yang halus, sebuah kemampuan yang menurutnya mustahil dimiliki oleh Wu Chen yang dianggapnya amatir dan tidak berpengalaman. Dengan penuh percaya diri yang berlebihan, pria berkacamata itu merasa bahwa ia bisa dengan mudah menebak kartu di tangan Wu Chen, hanya dengan memperhatikan ekspresi wajah Wu Chen yang dianggapnya terlalu sombong dan mudah dibaca. Melihat situasi yang menegangkan, Li Ruobing menghampiri Wu Chen dengan langkah yang cemas, dan berbisik dengan suara yang khawatir untuk menanyakan apakah Wu Chen benar-benar bisa melakukannya dan tidak akan kalah. Namun Wu Chen justru menjawab dengan penuh keyakinan yang memancar dari matanya, bahwa tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, ia mampu memenangkan seluruh kasino di dunia ini. Ketegangan semakin meningkat saat permainan dimulai, di mana lawannya memperhatikan Wu Chen dengan heran dan penasaran, karena Wu Chen tampak tidak memeriksa kartu tertutupnya sama sekali, seolah-olah hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya dalam bermain. Akhirnya, Wu Chen mendapatkan kartu asekop yang berkilauan, dan lawannya pun mempersilakannya dengan gerakan tangan yang sopan untuk memulai taruhan terlebih dahulu karena nilai kartunya yang lebih besar. Tanpa ragu sedikit pun dengan gerakan yang percaya diri, Wu Chen langsung memasang taruhan sebesar 500.000, angka yang besar untuk pembukaan. Lawannya segera mengikuti taruhan tersebut dengan senyum penuh siasat sambil terus mengamati gerak-gerik Wu Chen dengan mata yang tajam. Saat kartu-kartu komunitas mulai dibuka di atas meja dengan dramatis, dealer mempersilakan mereka untuk kembali memasang taruhan, dan dengan sikap santai yang sama tanpa keraguan, Wu Chen kembali mendorong chip sebesar 500.000 ke tengah meja. Namun, secara mengejutkan yang membuat semua orang terperangah, sang lawan yang tadinya begitu percaya diri tiba-tiba memilih untuk menyerah dan menutup kartunya setelah ditanya oleh dealer, menandakan kemenangan bagi Wu Chen dalam putaran tersebut. Pola permainan ini terus berlanjut bagaikan irama yang berulang hingga ronde-ronde berikutnya. Pada ronde keempat, ke-8, dan ke-15, Wu Chen terus mendominasi dengan taruhan 500.000 hingga membuat lawannya berulang kali menyerah dengan wajah yang semakin frustrasi. Barulah pada ronde ke-21 yang menegangkan, sang lawan yang mulai tertekan dan kehilangan kesabaran mencoba keberuntungannya dengan memutuskan untuk mengikuti taruhan 500.000 tersebut dengan tekad yang membara. Namun, Wu Chen kembali mengumumkan kemenangannya dengan tenang. Menyaksikan hal ini dengan senyum yang mengejek, Li Ruotai menyindir Shen Guangjun bahwa orang yang ia sewa tampaknya mulai kehabisan keberuntungan dan kehilangan tajinya. Sementara itu Shen Guangjun merasa dengan keyakinan yang dalam, bahwa inilah saatnya bagi nasibnya untuk berbalik unggul. Dalam pikirannya yang penuh rencana licik, Shen Guangjun tersenyum dengan kepuasan, menganggap Wu Chen telah masuk ke dalam perangkapnya, ibarat seekor kupu-kupu yang terjebak di jaring laba-laba. Sebelumnya, ahli judi yang disewanya menjelaskan dengan detail, bahwa ia memiliki kebiasaan sengaja kalah di beberapa ronde awal dengan taktik khusus, untuk mengamati kebiasaan dan menganalisis psikologi lawan dengan cermat, sebelum akhirnya memberikan serangan yang fatal. Shen Guangjun mencatat dengan pikiran yang tajam, bahwa Li Ruotai telah kalah lebih dari 200 juta dengan angka yang fantastis,
dan memprediksi bahwa pihak kasino pasti akan menambah taruhan jika chip milik Wu Chen mulai menipis. Dalam suasana kasino yang tegang pada babak ke-30 yang krusial, seorang bandar wanita mempersilakan para pemain untuk memasang taruhan mereka dengan suara yang lembut. Tanpa ragu dan bahkan tanpa melihat kartu tertutup miliknya, Wu Chen dengan percaya diri yang luar biasa mendorong tumpukan chip senilai 1 juta. Sebuah tindakan berisiko tinggi yang membuat lawan mainnya terheran-heran dengan mata yang membelalak sekaligus kagum dengan keberanian atau keberuntungan Wu Chen. Sambil mengamati kartunya sendiri dengan saksama dan penuh perhitungan, lawannya akhirnya memutuskan untuk mengikuti taruhan tersebut. Meskipun ia menganggap Wu Chen terlalu mengandalkan nasib dalam permainan ini. Namun, Wu Chen memutuskan untuk terus menekan lawan dengan strategi yang agresif, menambah taruhan sebesar 1 juta lagi. Meskipun susunan kartu milik Wu Chen terlihat buruk dan tidak menjanjikan, lawannya merasa sangat percaya diri, karena ia memegang sepasang kartu King, yang menurutnya, hampir menjamin kemenangan mutlak. Dengan senyum penuh keyakinan yang merekah di wajahnya, lawannya menyatakan untuk ikut bertaruh sepenuhnya atau all-in sambil mendorong seluruh tumpukan chipnya ke tengah meja dengan gerakan dramatis. Di sisi lain, Li Ruotai mencatat dalam hati dengan pikiran yang cemas, bahwa secara statistik lawannya memang memiliki peluang menang yang lebih besar berdasarkan kartu yang terbuka di meja. Namun karena Li Ruotai belum melihat kartu tertutup milik Wu Chen, hasil akhir dari pertaruhan ini tetap menjadi misteri yang tidak terduga. Dengan penuh keyakinan yang memancar dari seluruh tubuhnya, Wu Chen menyampaikan bahwa ia ikut bertaruh sepenuhnya dengan nada yang tenang. Namun lawannya menanggapi dengan seringai licik yang mengerikan, mengusulkan agar mereka menambah taruhan sebesar 100 juta lagi karena menurutnya jumlah uang di atas meja saat ini masih terlalu sedikit untuk pertaruhan sesungguhnya. Dengan ekspresi tenang dan percaya diri yang tak tergoyahkan, Wu Chen menyela pembicaraan dengan menyatakan bahwa 100 juta saja tidaklah cukup untuk permainan sebesar ini. Lalu Wu Chen segera meminta agar dibawakan chip senilai 200 juta. Di belakangnya, Li Ruobing terkejut dengan napas yang tertahan dan cemas, melihat keberanian Wu Chen dalam menaikkan taruhan dengan jumlah yang sangat fantastis. Sesaat kemudian yang terasa seperti keabadian, permintaan tersebut dikabulkan saat dua orang pelayan berpakaian kelinci datang membawa nampan berisi tumpukan chip kasino yang baru ke arah meja taruhan mereka dengan langkah yang anggun. Setelah tumpukan chip tersebut diletakkan di hadapannya dengan bunyi yang berdenting, Wu Chen dengan santai yang luar biasa mengumumkan bahwa ia menaikkan taruhan sebesar 100 juta, dan kemudian menantang lawannya untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, lawan mainnya mulai menganalisis gerak-gerik tersebut secara mendalam dengan otak yang bekerja cepat. Ia memperhatikan dengan cermat bahwa Wu Chen hanya menyentuh kartu tertutupnya saat kartu tersebut benar-benar penting, yang membawanya pada kesimpulan yang mengkhawatirkan bahwa ada kemungkinan besar Wu Chen sedang memegang sepasang kartu as. Akhirnya, setelah mempertimbangkan risiko tersebut dengan pikiran yang berputar cepat, lawannya memutuskan untuk menyerah dengan berat hati sambil berkomentar bahwa Wu Chen terlalu terburu-buru dalam menaikkan taruhan. Karena jika saja ia hanya menaikkan taruhan sebesar 50 juta, maka ia bisa memenangkan jumlah yang lebih besar. Dengan tatapan tajam di balik kacamatanya yang berkilauan, Li Ruobing mencoba menebak dengan penuh keyakinan yang tegas, menyatakan bahwa kartu yang disembunyikan Wu Chen adalah kartu as. Namun, dengan senyum tipis yang tenang dan penuh misteri yang membingungkan, Wu Chen langsung membantah pernyataan itu dengan jawaban singkat, menegaskan bahwa tebakan Li Ruobing salah. Wu Chen akhirnya membuka kartunya di atas meja dengan gerakan yang dramatis, dan mengungkapkan bahwa kartu miliknya hanyalah 2 hati. Kartu yang sangat lemah. Sebuah kenyataan yang membuat lawan mainnya terperanjat dengan mulut yang menganga dan merasa telah ditipu mentah-mentah. Menanggapi kemarahan lawannya yang merasa dipermainkan dengan emosi yang meluap, Wu Chen hanya menjawab dengan santai, bahwa ia tidak bisa disalahkan jika lawannya sendiri yang tidak berani mengambil risiko untuk terus mengikuti permainan tersebut. Lawannya mengamati dari balik kacamata yang berkilau dengan tatapan yang tajam, dan bergumam dalam hati bahwa ia tidak perlu merasa tinggi hati atau sombong, karena melalui kejadian ini, ia justru berhasil mengungkap satu lagi kebiasaan tersembunyi milik Wu Chen. Kini, permainan sudah memasuki ronde ke-30 yang sangat krusial. Lawannya tampak tersenyum tipis penuh percaya diri bagaikan predator yang siap menerkam, sambil memegang rangkaian kartu di tangannya dengan erat. Sementara Wu Chen menunjukkan ekspresi serius yang fokus saat mengamati pergerakan lawan dengan mata yang tajam, dengan kartu yang ia miliki di tangannya. Suasana semakin dramatis ketika lawannya melihat kartu andalannya, yakni 9 wajik, yang seolah menjadi penentu kemenangan atau kejutan besar dalam babak yang krusial tersebut. Lawannya menganalisis situasi permainan kartu dengan sangat serius dan penuh konsentrasi. Ia membatin dengan pikiran yang jernih, bahwa kartu yang terbuka di atas meja milik mereka berdua identik, sehingga mustahil baginya untuk kalah kecuali jika kartu tertutup milik Wu Chen adalah 9 sekop. Ia menilai kemungkinan munculnya keempat kartu angka 9 dalam satu putaran sangatlah rendah. Selain itu, ia mencatat hal yang paling krusial dan menguntungkan. Wu Chen bahkan belum melihat kartu tertutup miliknya sendiri. Sementara itu, Shen Guangjun di sampingnya tampak memperhatikan dengan seksama sambil mengangguk pelan, seolah menyetujui perhitungan taktis tersebut.
Dengan senyum licik yang mulai tersungging di bibirnya, lawannya membatin dengan kepuasan yang mendalam, bahwa inilah saatnya untuk menyudahi permainan dan menarik jaring kemenangannya. Sementara Shen Guangjun di sisinya tampak mengamati dengan penuh antisipasi dan harapan yang membara. Dengan penuh keyakinan yang meluap-luap, ia pun menantang Wu Chen untuk menentukan kemenangan dalam satu taruhan besar sambil menyatakan dengan suara yang keras, all in, sebesar 200 juta. Wu Chen, yang duduk di seberang meja dengan tumpukan koin taruhan yang menjulang tinggi, menanggapi tantangan tersebut dengan tenang, dan menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam taruhan terakhir itu.